Waktu you berdoa kepada objek yang lain, Maria atau orang-orang kudus yang lain, you bukan hanya merusak struktur, nature, substansi dari doa itu, tapi you sedang melakukan tindakan penyembahan yang tujuannya, arahnya, objeknya itu bukan lagi Allah Tritunggal. Dan itulah persis merupakan inti dari penyembahan berhala berdasarkan teologi doa di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya sekadar tidak ada perintahnya, oke, kalau tidak ada perintahnya maka kan tidak dilarang. Bukan itu argumennya. Argumennya adalah, yes, tidak ada dasarnya. You tidak akan ketemu dari Kejadian sampai Wahyu orang berdoa kepada yang lain selain daripada Allah yang sejati. Tapi bukan juga hanya itu. Teologi doa itu sendiri di dalam Alkitab melarang kita, by implication, melarang kita untuk berdoa kepada Maria dan berdoa kepada orang-orang kudus. Dan bukan hanya itu. Perintah-perintah untuk berdoa, terutama yang diberikan di dalam perjanjian baru, lebih khusus lagi diberikan oleh Tuhan Yesus. Perintah-perintah itu tidak membuka ruang untuk ada mediator lain di antara kita dan Yesus. Tidak membuka ruang itu. Misalnya kalau you lihat ayat-ayat yang terkenal seperti Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, langsung kepada Yesus. Kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian yang terkenal itu banyak-banyak, misalnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat sampai dengan pasal 16. Misalnya ayat pasal 14 ayat 13, 14. Dan apapun juga yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada Bapakku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kemudian pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kemudian Yoel pasal 2 ayat 32. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan teks itu dikutip banyak sekali di dalam perjanjian baru. Kisah Rasul pasal 2 ayat 21. Pasal 22 ayat 16, Roma pasal 10 ayat 13, 1 Korintus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara lihat di dalam semua perintah berdoa di dalam Alkitab, calling upon the name of the Lord, atau berdoa kepada Bapa di dalam, tidak ada apapun di dalam perjanjian baru yang mengizinkan mediator-mediator lainnya, misalnya Maria dan orang-orang kudus, in between antara kita dengan Yesus. Tidak ada. Dengan kata lain, menciptakan praktik dan menjadikannya praktik mutlak disertai dengan anatema, itu kamu sedang menciptakan jarak yang sangat jauh antara umat ini dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah Tritunggal. Kamu menciptakan jarak itu yang tidak diizinkan oleh perjanjian baru. Dan in fact di dalam contoh-contoh doa yang mereka lakukan, Yesus itu mereka gambarkan seperti hakim yang marah-marah, yang jauh di sana, yang transenden di sana, yang dekat dengan kita, yang penuh pengertian, yang manis dan lembut, yang mengerti pergumulan kita, itu hanya Maria. Ini bahaya besar. Merusak, bukan hanya merusak struktur doa, bukan hanya merusak nature, substansi dari doa, tapi juga bertentangan dengan semua perintah berdoa kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain, kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa ini masalah yang sangat besar sekali, saudara-saudara? Pada praktiknya, meskipun satu kali lagi mereka akan disclaimer, kami tidak menyembah Maria, kami tidak menyembah orang-orang kudus, kami hanya memvenerasi. Kalau untuk Maria itu hyperdulia, kalau untuk orang-orang kudus itu dulia, kalau latria itu worship katanya. Tidak peduli kamu bikin disclaimer begitu. Tapi apa yang kamu lakukan ketika berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus, itu merupakan penyembahan berhala. Saya kasih saudara dua argumen teologis. Pertama, waktu kamu berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus, harus disebut penyembahan berhala. Karena untuk melakukan itu, kamu harus mengasumsikan atribut keilahian yang harus dimiliki oleh Maria dan orang-orang kudus. Misalnya, kalau kamu Katolik, 10 orang ada di New York, 10 orang ada di Papua, 10 orang ada di Australia, ada di New Zealand, ada di Roma, ada di Yunani, ada di Yerusalem, dan lain sebagainya. 10-10-nya berdoa pada saat yang sama kepada Maria misalnya. Dan mayoritas di antara saudara ada yang bersuara, tapi mayoritas juga yang berdoa di dalam hati. Misalnya mengikuti Matius pasal 6, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam rumahmu, tutup pintumu, dan berdoa kepada Bapa in secret, ya.
berdoa secara silent, berdoa secara diam-diam, tidak pakai pengumuman, tidak pakai tua. Pertanyaan, bagaimana caranya Maria bisa tahu 10 orang berdoa di New York, 10 di Yerusalem, 10 di Italia, 10 di Yunani, 10 di Papua, 10 di Kupang, 10 di Sulawesi Utara, 10 di mana lagi, di New Zealand, di Australia, all over the globe ini. Bagaimana caranya Maria bisa tahu itu? Sehingga kamu percaya bahwa dia dengar doa kamu. Untuk dia bisa tahu itu, dia harus punya atribut apa? Dia harus punya atribut, yes, omniscience. Dia harus punya atribut itu. Kalau dia tidak punya atribut itu, kamu berdoa kepada kesia-siaan. Karena toh dia tidak dengar juga, dia tidak tahu. Bagaimana caranya dia tahu kamu sedang berdoa? Bagaimana caranya? Dia harus punya atribut omniscience. Nah, waktu kamu melakukan tindakan itu, satu kali lagi, meskipun kamu kasih disclaimer berjubel-jubel, 10 juta, 20 juta, 1 miliar, 1 triliun, kami tidak menyembah Maria, kami tidak. Kamu menyembah Maria, memberikan atribut omniscience kepada Maria, seakan-akan dia bisa tahu semua orang yang berdoa, mereka berdoa dengan cara apa, dengan kata-kata apa, dan apa yang mereka doakan, Maria tahu tentang hal itu semua. Bagaimana caranya dia tahu tentang itu? Kalau dia tidak omniscience. Jadi kamu mengatribusikan properti dan atribut keilahian yang hanya milik Tuhan, kamu kasih itu kepada Maria dan orang-orang kudus ketika kamu melakukan praktik berdoa. Minta maaf, saya tidak bermaksud menyerang kamu, tapi itu idolatry, itu penyembahan berhala. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, cara mereka berdoa, kata-kata yang mereka rumuskan, saya akan kasih saudara beberapa contoh ya. Mereka menggambarkan Maria sebagai giver, sebagai pemberi dan bestower. Orang yang memberikan anugerah, yang punya kekuatan melebihi neraka, dan pengharapan mereka satu-satunya hanya kepada Maria. Misalnya, kalau saudara lihat contoh yang pertama, ini bukan ngarang sendiri, mayoritas ini doa-doa yang muncul pada abad-abad pertengahan, dan beberapa diantaranya berasal dari Paus Sixtus IV ya, Sixtus IV. Dan Paus Sixtus IV bahkan dia memberikan garansi, jaminan 11.000 tahun indulgensia kalau kamu punya kalau kamu punya kerabat atau nanti kamu masuk purgatori, kamu dapat diskon 11.000 tahun. Kalau kamu doakan kata-kata ini. Ini dari Paus, ini bukan dari some random guy yang compang-camping, gembel-gombel, tak jelas duduk di pinggir jalan, kemudian dia berdoa. Ini dari Paus, ini doa-doa yang mereka doakan, diharuskan untuk berdoa, bahkan dikasih jaminan. Jualan asuransi ya, kamu akan dapat indulgensia 11.000 tahun di purgatori kalau kamu doa-doa ini. Oh Noble Mary, excellent above all. Procure for us forgiveness. Saudara baca kata-kata ini, saudara langsung sakit kepala. Yang paling mulia di atas segalanya, berikanlah pengampunan kepada kami. Jadi yang memberikan pengampunan itu Maria. Yang memberikan pengampunan itu bukan manusia. Pengampunan itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh Mary full of grace, sweet, mild, and beautiful, grant us grace. Berikan kami anugerah. Jadi Maria digambarkan sebagai the giver of grace, pemberi anugerah. Nah, kalau saudara pikir saya lebay menafsirkan itu, you baca lagi yang di bawah itu. Oh Maria yang mulia, lembut dan menyenangkan, persiapkanlah kemuliaan bagi kami. Jadi Maria mempersiapkan kemuliaan bagi mereka. Ya perawan Maria yang suci dan semua orang kudus dan orang-orang pilihan Tuhan, datanglah menolong aku yang malang sekarang dan pada saat kematianku. Jadi dia mau mati, Maria datang menolong dia. Buatlah Tuhan Allah kita baik bagiku dengan jasa dan doamu. Dan oleh karena itu maukah engkau ya perawan Maria mendekatlah ke tempat suci dan seterusnya. Kebaikan dan rahmat apapun dengan senang hati disimpan oleh Raja kemuliaan di dalam dirimu sebagai perbendaharaan teraman sejak hari pembuahanmu hingga saat engkau diangkat ke surga. Kemudian melalui pengampunanmu, ini bukan melalui pengampunan Tuhan, tapi pengampunan Maria loh, through your forgiveness, melalui pengampunanmu yang diberikan kepada orang-orang yang bersalah, through your grace, melalui anugerahnya Maria loh ini, confer on the just. Kemudian, oh you who are more beautiful than the stars, engkau yang lebih indah dari bintang-bintang, diberkati di antara semua wanita, placate your son, tenangkanlah anakmu. Jadi Yesus itu digambarkan seperti tukang marah-marah yang nanti bikin dia tenang dan teduh, itu adalah Maria. Cleanse of all faults. Bersihkanlah semua kesalahan dari orang-orang beriman. Ini Maria loh ini.
Jadi Maria memberikan anugerah, Maria memberikan rasa aman, Maria membersihkan semua kesalahan orang-orang beriman. Kemudian, O Queen of Heaven, Ratu Surga, most gracious mother of your offspring, do not spurn me, I commend myself to you alone. Saya menyerahkan diri saya hanya kepada engkau. You butuh berapa banyak untuk matamu yang buta spiritual itu, untuk melihat ini penghujatan dan penyembahan berhala. Bukan hanya itu. Oh Mother of Perpetual Health, wahai Bunda penolong abadi, engkau penyalur segala pemberian yang Tuhan berikan kepada kami, para pendosa yang malang. Di tanganmu aku menyerahkan keselamatan kekalku, dan kepadamu aku mempercayakan jiwaku. Di tanganmu, in thy hands, I place my eternal salvation, and to thee I trust my soul. Ini gila. Di tangan Maria kamu menaruh keselamatan kekalmu, dan mempercayakan jiwamu kepada Maria. Count me among thy most devoted servants. Take me under thy protection. Di bawah perlindunganmu. It is enough for me. Itu cukup bagi saya. If you protect me, I fear nothing, not from my sins, because thou will obtain for me the pardon of them, not from the devils, because thou art more powerful than all hell together. Engkau lebih kuat dari seluruh neraka. Bayangkan. Not even from Jesus. Jadi bahkan Yesus pun tidak bisa ngapa-ngapain saya, kalau engkau yang melindungi saya. My judge, because by one prayer from thee, he will be a peace. Jadi you lihat waktu mereka bilang kami tidak menyembah, kami hanya dulia, hanya hyper dulia, itu menjadi lip service, pemanis di bibir, hanya jadi kembang gula. Karena doa itu sendiri merupakan tindakan penyembahan, dan karena itu tidak heran you ketemu isi-isi doa, model-model seperti tadi. Maria pemberi anugerah, keselamatanku kutaruh di tanganmu. Kalau engkau yang melindungi aku tidak takut akan dosaku. Bahkan engkau lebih kuat dari seluruh neraka. Hanya kepada engkau saja aku menyerahkan diriku. Itu kan kata-kata yang kita harus ngomong kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Maria. Waktu kita ngomong itu kepada ciptaan, kita sedang menciptakan berhala. Dan berhala itu adalah kejijikan di mata Tuhan.